wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran IPS dan PPKN MI. Strategi yang pertama yaitu strategi urutan penyampaian suksesif. Nah, penyampaian suksesif yaitu guru menyampaikan materi satu demi satu disajikan secara mendalam, baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Sebagai contohnya yaitu misalnya guru akan mengajarkan materi nasionalisme. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu pertama, guru menyajikan pengertian nasionalisme secara mendalam, kemudian setelah disajikan, guru menyajikan contoh-contoh perilaku yang bersifat cerminan nasionalisme. Strategi yang kedua yaitu strategi penyampaian fakta. Fakta di sini yaitu nama-nama benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, nama lambang atau simbol. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, sajikan materi fakta dengan lisan, tulisan atau gambar. Kemudian berikan bantuan kepada siswa untuk menghafal. Bantuan diberikan dalam bentuk penyampaian secara bermakna, menggunakan jembatan ingatan, jembatan keledai, dan asosiasi berpasangan. Strategi yang ketiga yaitu strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Jadi langkah-langkah yang dapat diambil yaitu menyajikan konsep, pemberian bantuan, pemberian latihan, pemberian umpan balik, dan pemberian tes. Strategi yang keempat yaitu strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Materi pembelajaran jenis prinsip yaitu dalil, rumus, dan teori. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu sajikan prinsip oleh siswa hasil penelusuran di perpustakaan lewat penugasan, berikan bantuan berupa contoh penerapan prinsip dalam kehidupan sehari-hari, berikan soal-soal latihan, berikan umpan balik, berikan tes atau penilaian praktek. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi penyampaian prosedur. Materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu menyajikan prosedur, pemberian bantuan dengan jalan mendemonstrasikan bagaimana cara melaksanakan prosedur, memberikan latihan, memberikan umpan balik, dan yang terakhir yaitu memberikan tes. Strategi yang terakhir yaitu strategi mengajarkan atau menyampaikan materi aspek sikap atau afektif. Aspek sikap di sini adalah pemberian respon, penerimaan suatu nilai, internalisasi, dan penilaian. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu penciptaan kondisi, pemodelan atau contoh, demonstrasi, simulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran IPS dan PPKN. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru kepada siswa dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat tercapai. Model pembelajaran IPS yang pertama, model pencapaian konsep. Model ini dirancang untuk membantu para peserta didik mempelajari konsep-konsep. Dalam IPS terdapat beragam konsep. Konsep adalah penamaan atau pelabelan terhadap sesuatu atau peristiwa atas dasar kesepakatan bersama. Sebagai contoh, konsep gunung dalam geografi, konsep perubahan dalam sejarah, konsep uang dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, model berpikir induktif. Model ini bertujuan untuk mendorong para pelajar menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan suatu konsep, dan menjajaki berbagai cara yang dapat menjadikan para peserta didik lebih terampil dalam menyingkap dan mengorganisasikan informasi, dan dalam melakukan pengetesan hipotesis yang melukiskan hubungan antar berbagai data. Yang ketiga, model penelitian. Model ini dirancang untuk melibatkan para pelajar dalam proses penelitian mengenai hubungan sebab akibat. Yang keempat, model memorisasi. Model memorisasi digunakan guru untuk membimbing penyampaian materi yang bertujuan agar para pelajar dapat dengan mudah memperoleh informasi baru. Yang kelima, model investigasi kelompok. Peserta didik mempelajari cara-cara ilmiah melalui berbagai pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.
Yang keenam, model bermain peran. Model ini dirancang untuk membantu para peserta didik mempelajari nilai-nilai sosial dan pencerminannya dalam perilaku. Selain itu, model ini digunakan juga untuk membantu para peserta didik mengumpulkan dan mengorganisasikan isu-isu sosial, mengembangkan empati terhadap orang lain, dan berupaya memperbaiki keterampilan sosial. Yang ketujuh, model penelaah jurisprudensi. Dasar dari model ini ialah proses kesepakatan sosial. Model ini menuntut para peserta didik untuk menguji dirinya sendiri, perilaku kelompok, dan proses sosial yang lebih besar. Yang kedelapan, model inquiry sosial. Model ini dimaksud untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara sungguh-sungguh dan terarah serta mampu merefleksikan hakikat sosial kehidupan, khususnya kehidupan peserta didik sendiri dan arah kehidupan masyarakat dalam upaya memecahkan masalah-masalah sosial. Model pembelajaran PPKN. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran SD atau MI kelas rendah, yaitu model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik di SD atau MI kelas rendah meliputi model Webet atau jaring laba-laba, model connected atau keterhubungan terkait, model integrated. Terus model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di SD atau MI kelas tinggi, yaitu model pembelajaran portofolio. Adalah sebuah inovasi dalam pembelajaran PKN sebagai wujud nyata dari pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini mengandalkan keaktifan siswa untuk terjun ke lapangan guna menghubungkan antara tekstual dengan kontekstual di bawah bimbingan guru. Model pembelajaran portofolio di SD atau MI kelas tinggi meliputi model kontekstual teaching learning, model kegiatan sosial, dan PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Azmi, NIM 183141124. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran IPS dan PPKN MI. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam metode pembelajaran terdapat beberapa macam metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran IPS dan PPKN MI. Pertama yaitu metode ceramah. Metode ini dalam penyajian bahan ajar melalui penjelasan lisan kepada peserta didik. Kemudian, dua, metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan nilai atau moral kepada para siswa dengan mengungkapkan segala karakter tokoh tertentu melalui cerita, dongeng-dongeng sejarah lokal. Ketiga, metode tanya-jawab. Metode ini merupakan penyajian bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari pendidik untuk peserta didik. Maka dari itu, pendidik harus menguasai teknik questioning skill. Keempat, metode diskusi. Metode ini merupakan metode yang dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Komunikasi ini terdiri dari peserta didik. 5. Metode penugasan. Metode ini merupakan metode yang melatih peserta didik untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh pendidik. 6. Metode permainan. Metode ini sangat menarik bagi peserta didik dalam membangkitkan motivasi belajar. Dengan suasana senang, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh peserta didik. 7. Metode simulasi. Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui proses kegiatan dalam situasi tiruan. Saya Mela Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan seputar teknik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari teknik pembelajaran.
Jadi, pengertian dari teknik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik yang sifatnya individual. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan seputar teknik mengklarifikasi nilai. Jadi, teknik ini digunakan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan meminta murid untuk menjelaskan, menguraikan, dan mencari pengalamannya.